Depan dulu ini, mari mic-nya. Nama dari mana? Sebentar, Pak. Mari, Bapak. Ya, terima kasih, Bapak. Nama saya Anwar dari Ponorogo. Ya, maaf sebelumnya ini pemula nih, Pak, untuk pertanian ya. Terus nek ditanya mungkin tanahnya pripun asam mboten kula mboten ngertos. Ngapunten. Terus untuk khususnya jagung dulu. Itu yang paling kita alami para petani di sekitar sawah lahan kami itu bule, Bapak. Bule niku ada yang 100% saat ini. Itu beberapa petani. Ya yes, pokoknya gagal lah. Terus alhamdulillah kalau ya enggak alhamdulillah lah ora penak karo rintu nih. Ngen kula 10% adalah yang kena bule niku. Sampai sekarang itu mungkin penyakit yang paling petani jagung merasakan dereng enten obate ngoten kinten. Terus yang kedua apa ini padi, Pak. Padi itu mungkin yang juga berat untuk diatasi, potong leher. Terus andaikan sudah baik, bagus, tinggal panen itu emprit, Pak. Emprit itu sebagian petani yang ngarani emprit iblis nih. Lelek namung sekedik kan sedikit gitu kan datang masak dari pagi pindah ke sana digurak rono sampai sore enggak pulang-pulang gitu. Terus ya itu untuk mencegah semuanya minta solusinya. Terima kasih Bapak. Baik Bapak, oke. Penyakit jagung Bapak Ibu yang paling banyak namanya bule. Bule ini sebenarnya dari faktor apa? Faktornya bukan tanah. Bule itu terbesar faktornya dari benih. Kenapa saya nyarankan pakai jagung lokal, pakai jagung Madura? Karena jagung lokal lebih tahan bule. Untuk mengurangi resiko bule, bisa gunakan campuran abu plus garam. Perbandingannya 5:1. Jadi ketika tanam Bapak Ibu, untuk tutupnya tanam abu 5, garam 1. Dikasih waktu tanam. Itu membantu mengatasi bule. Kalau untuk padi, kasus potong leher. Kasus potong leher itu terjadinya ketika di persemaian. Jadi karena itu ketika sudah di persemaian, setiap mulai dari sebar benih itu kan direndam pakai ZPT. Setelah direndam umur 1 sampai 7 hari ini paling tidak disemprot 2 kali ZPT plus insek plus fungi. Tujuannya apa? Supaya kelaper tidak telur di sini. Nah nanti ini sudah 2 kali, setelah 7 sampai 14 hari semprot sekali lah. Jadi ngatasi potong leher itu tidak bisa di lahan, tapi pada waktu di persemaian. Terus yang ketiga, setelah ini ditanam Bapak Ibu, usahakan 1. Jadi pupuk kan usia 7 hari. Nah kalau sudah tidak ada serangan, oke, tidak ada masalah. Kalau boleh sebelum tanam itu disemprot dulu lagi pakai ZPT. Tujuannya apa? Tanaman padi tidak mengalami layu. Biasanya kita tanam kan 3 hari baru berdiri. Kalau Bapak Ibu semprot dengan ZPT sebelum ditanam, dia sekarang ditanam besok sudah tumbuh. Itu alasannya kalau untuk padi. Terus untuk mengatasi burung, wah, burung itu ya repot. Apa? Oh iya, ribuan. Kalau boleh beli benih yang tidak disukai burung. Tanaman padi Bapak Ibu ada yang punya daun bendera. Betul ya? Itu membuat burung tidak bisa nempel di situ, tidak senang. Karena nomor 1 gatal. Nah itu nanti yang panen biasanya nggak suka.
dan berasnya lebih kecil. Jadi cari benih padi yang tidak dimakan burung ada. Itu punya daun benderanya ini dia kencang sehingga dia tidak bisa dipakai untuk bertengger di situ. Terus yang kedua, ada sih cara terbagus lagi. Gunakan obatnya tikus tadi. Obat tikus tadi apa? Sambiloto sama gadung. Cuman disemprotkan. Kalau tikus enaknya nyemprot itu cuma di pinggir. Kalau burung nyemprotnya semua. Nah, tujuannya apa? Kalau disemprot sambiloto dan gadung, Bapak Ibu, burung itu tidak mau mendekat. Karena baunya ular, dia takut di bawahnya padi itu ada ularnya, gitu. Ya, kalau tanahnya tidak terlalu luas ada lagi cara terbagus, belikan jaring perangkap burung. Itu tidak usah semua, jadi dikasih satu, tengah, dua, pinggir lagi satu. Jadi begitu dia nempel dia langsung kegulung, gitu. Itu bonus nanti dapat sate emprit. Ada jaring perangkap burung ada. Jadi silakan dipilih, Pak. Kalau mau lengkap semuanya ya enggak apa-apa. Bisa diterima kira-kira? Baik. Satu lagi, Pak. Baik, apa lagi? Untuk aplikasi pembenah tanah itu. Iya. Kalau selama ini kan bahasa petani di sana jagung tanpa kimia, pokoknya panen ini damel kimia lah kan. Iya. Termasuk padi ya begitu. Untuk peralihan ke organik tahapannya, Pak. Iya. Spraynya itu mungkin jarak berapa hari, sampai SOP-nya. berapa? Nanti ada SOP-nya semua, Pak. Oh. Jadi begini Bapak Ibu. Jagung pakai organik 100% bisa panen, bisa panen. Nanti Bapak Ibu akan tergabung di grup kok. Di grup nanti sudah banyak sekali yang sudah bisa membuktikan. Kuncinya kalau jagung itu satu, tanahnya bersih, rumputnya tidak banyak, pasti panen. Yang membuat jagung tidak panen itu menang rumputnya daripada jagungnya. Makanannya dihabiskan oleh si rumput, sehingga jagungnya tidak dapat makanan, pasti tidak panen. Lah kalau untuk padi, pembenah tanah dilakukan kapan? Pada waktu setelah digaru. Setelah digaru, semprot pembenah tanah, baru ditanam padinya. Syukur-syukur waktunya bisa mundur 3 hari sampai 5 hari. Tapi biasanya petani juga tidak mau, alasannya air biasanya. Ya itulah, kita ngikuti caranya petani saja. Nah karena itu Bapak Ibu, kalau untuk bisnis besar, ya sudah jalankan seperti biasa. Tapi kalau untuk rumah tangga, saya lebih sarankan pakai sawah palsu. Kenapa kok begitu? Ini saya hitungkan sawah palsu. 1 galon Bapak Ibu, tadi ya, galon tadi ya, ini lebarnya kan kurang lebih 30 cm. Betul ya? Jadi 1 lubang ini berisi 4 tanaman. 4 biji. Jangan lebih ya, satu tanamannya cuma 1 biji saja, 1 tanaman aja. 1 ini saya tidak muluk-muluk, ini keluar cuma 10 aja. 10 anakan. Banyak atau sedikit 10 anakan? Biasa, betul ya? Padahal anakannya bisa sampai 60, percayalah. Tapi saya menghitungnya cuma 10 saja. Kenapa kok 10? Kalau 10 kali 4 ketemu berapa? 1 malai itu berisi kurang lebih 220, 200 lah kita ngitungnya. Berarti dalam 1 galon ini ketemu berapa? 8.000. Dicorek 3 tinggal 8. Per 1000 biji itu beratnya 25 gram. Rata-rata. Berarti 1 gini keluar berapa on? 200 gram. Kalau tanamnya di samping rumah, burung berani dekat enggak? Ada ayam. Ayam tetangga, lebih gampang ayam daripada burung. Terus yang kedua, karena ini bentuknya galon, tikusnya bisa naik tidak? Tidak bisa. Jadi kenapa saya lebih senang ini Bapak Ibu? Kalau cuma 200 gram, Bapak Ibu makan nasi minta maaf, beli beras 1 keluarga 25 kilo cukup enggak?
1 bulan. Kurang, kelebihan. Kurang, wah kurang. Yang kurang berapa kilo jadinya? Berapa? Oh 20 kilo aja, sudah kelebihan ternyata, tidak sampai 25. Kita hitung aja 25 kilo per bulan. Berarti kalau kali 4 ketemu berapa? 100 kilo. Anggap aja untuk membuat 100 kilo beras, 200 kilo gabah, setuju? Berarti kalau kita butuh 200 kilo gabah, satu ini cuma keluar 200 gram. Berarti butuh berapa galon? 1000. Sudah. Punya 1000 galon, ya sudah punya sawah yang tidak perlu beli beras seumur hidup. Iya, 1000 galon. Banyak. Apa? Ngisi tanahnya sekali. Terus besok panen jerami ya. Jeraminya panen langsung cabut diolah jadi kompos, kembalikan lagi. Terus seperti itu. Jadi media ini bisa tahan sampai 5 tahun. Tinggal ngisi pupuknya dari sini, kan ada lubangnya di sini kanan kiri, betul ya? Untuk ngisinya sudah. Enaknya apa? Nggak bingung nyiram. Sudah hidup sendiri dia, Pak. Sudah nggak usah cabut rumput, nggak usah nyangkul, nggak usah traktor. Nah, sukses jadi pemalas. Makanannya sudah pupuk. Organik 100%. Betul atau tidak? Loh, kalau seandainya ini harganya cuma 2.000, berarti modalnya berapa tuh Bapak Ibu? 2 juta. Betul kan? Setelah punya 2 juta, kita punya beras organik seumur hidup. Fairnya begini kalau saya katakan, beras organik Bapak Ibu harganya 1 kilo 20.000 rata-rata, betul ya? Beras organik itu 1 kilo 20.000. Satu panen, Bapak Ibu kan butuh 100 kilo nih, betul kan? Berarti 20.000 kali 100 kilo berapa? 2 juta. Buat sekali sawah itu sama dengan makannya Bapak Ibu selama 4 bulan, habis gitu kan sudah tidak usah beli lagi. Paham maksud saya? Jadi sebenarnya ya anggap aja lah kita ini biaya makan 4 bulan diminta dulu gitu loh. Apalagi kalau jadi pemulung. Kalau jadi pemulung harganya bisa cuma 1.000. Nah, ini kreativitas. Bisa dipahami? Nah, kalau mau berhasil organik 100% buat cara seperti ini. Berasnya sudah betul-betul berkualitas. Minta maaf, Bapak Ibu kan sudah tadi sore makan, tadi siang makan di sini. Minta maaf, makan berasnya sudah bisa membedakan enggak beras organik sama tidak? Sudah. Belum ya? Masih sama saja ya? Nah, warnanya putih sama, terus habis gitu kalau pulen sama saja, wangi juga sama, tergantung jenisnya. Kalau Bapak Ibu makan sendiri berasnya, pilih yang pandan wangi, yang mahal atau mentik wangi, boleh. Kalau di sini Bapak Ibu sudah terserah Bapak Ibu jenisnya, mau apa bisa. Oh, enggak mungkin banjir kok, enggak mungkin kekeringan kok. Paham maksud saya? Karena semuanya di sini terkontrol. Kelebihannya banyak Bapak Ibu. Enggak bingung diesel. Pak Baik, itu bukannya 500 galon ya? 25 kilo kali 4 kan 100 kilo. Sedangkan 1 galonnya 200 gram. Iya, 1 galon 200 gram. Yang kita butuhkan kan 200 kilo. 200 kilo itu kan 200.000 gram. Iya, kalau misalkan 1 galon 200 gram, berarti kalau... Sebentar Pak, pakai mic. Sebentar Pak, pakai mic. Biar tidak diprotes Pak Bambang Pak. Siap Pak.
Iya, jadi misalkan 1 galon hasilnya 200 gram. Betul. Berarti kalau menghasilkan 1 kilo, berarti butuh 5 galon, betul Pak? Betul. Kalau kita kebutuhannya 100 kilo. Oh sorry, 100 kilo ini 100 kilo beras Pak. Oh, Gabahnya 200 kilo. Oke. Oke Pak. Oke ya. Ya. Berarti 200-nya tuh 200 kilo gabah. Gabah. Kita pakai rendemen terendah 50%. Sebenarnya rendemennya bisa di atas 70%. Ya. Berarti kalau begitu galonnya bisa jadi mesti dikalikan lagi ya Pak? Maksudnya? Kebutuhan galonnya. Butuh 1000 galon. Ya. Betul Pak. Butuh 1000 galon ini. Nah, seandainya harga galon 2000 berarti modalnya 2 juta. Oke. Gimana? Enggak lah. Saya ini pemulung Pak, percaya. Saya beli garam itu 1 bulan bisa 5.000 kok. 1.500 ya? Oh ya 1.500, betul. Kalau kita lebih pintar lagi itu gratis. Begini loh Bapak Ibu. Kita membuatkan konsep ini paling murah. Terus Bapak Ibu lihat sayur tadi. Sayur tadi bagus atau jelek? Bagus. Itu kan pekerjaannya orang malas kan. Yang enggak usah nyiram, kan gitu aja toh. Jadi kalau seandainya ada bilang, Pak tanah saya kering, saya enggak bisa tanam apa-apa, bisa enggak kata-kata itu ketemu saya ngomong begitu? Enggak ada alasan. Jangan cari alasan sudah. Saya carikan solusi Bapak Ibu, tenang saja. Saya sebagai pengajar saya akan carikan solusi sampai orang itu enggak bisa menjawab lagi alasannya. Loh, karena apa? Saya ketemu orang, saya nyangkul dibully, betul ya? Ya tenang saja, saya akan tenang, saya akan buatkan pertanian yang tidak usah nyangkul seumur hidup. Terus habis gitu nyiram itu susah Pak, ya sudah saya buatkan tanaman yang tidak usah nyiram seumur hidup. Jangan tidak tanam loh, kalau tidak ditanam ya apanya yang tumbuh. Oke ya, bisa dipahami. Nah harapan saya Bapak Ibu, ini menjadi misi yang besar bagi saya. Goal kami, rumah tangga beres dulu deh berasnya. Sudah bisa makan kan? Perkara lauk cari di pinggir kan bisa kan? Pinggir rumah maksud saya. Tapi kalau punya beras dulu, keluarga itu bahagia. Bapak Ibu kalau ketemu orang susah, yang dipikirkan kan beras kan? Nah, kalau Bapak Ibu bisa buatkan ini sebagai solusi, mereka bisa nabung, menyimpan dan sebagainya. Apakah harus pakai galon-galon? Ini karena murah saja. Saya berharap galon jangan mahal gara-gara kita buat program ini. Tapi tenang, kalau ini nanti mahal saya akan buatkan lagi yang lebih murah lagi. Cara termurah ada lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu buat aja karung-karung bekas, itu bisa. Tapi kendalanya kan harus ada tampungannya nih, betul kan? Tampungannya biar plastik, biar selokan, biar apapun boleh. Yang penting konsepnya satu, akar ini tidak terendam air. Cuman itu saja. Supaya ada udara, ini harus ada udara Bapak Ibu. Di sini kan ada begini, ini kan sekian. Ini udah habis sampai 1 panen. Ketika kita buat seperti ini, sudah. Ini pertanyaan untuk menjawab orang-orang yang betul-betul malas. Rumput tumbuh enggak di sini Bapak Ibu? Takut. Apanya yang sudah kalah dengan daunnya, betul atau tidak di situ? Terus yang berikutnya, ini tambah lama tambah subur. Media kita di polybag ini sudah 1,5 tahun Bapak Ibu. Cabai kita itu yang ada dalam polybag itu umur 1,5 tahun itu. Lah seandainya Bapak Ibu punya cabai dengan konsep seperti ini, umurnya sampai 3 tahun, bahagia tidak kira-kira? Bahagia. Nanti sudah agak tua, ketinggian, gara-gara alasan lagi tidak bisa manen Pak, ketinggian, ya dipotong saja toh. Tumbuh tunas baru kan, semprot ZPT. Tumbuh lagi, tinggal panen terus saja. Batangnya biar sampai segini tidak ada masalah Bapak Ibu. Yang penting makanannya tersedia. Kira-kira menurut Bapak Ibu, cabai yang kecil sama cabai yang tua, daya tahannya kuat yang mana? Kuat yang tua.
Karena itu kita planning dengan cara ini, cabai umur bisa 3 tahun. Jadi tanam sekali panen 3 tahun kan bahagia. Kalau panen sekali satu cabai paling banyak satu siklus 6 bulan itu cuma 3 on sampai setengah kilo. Kalau panennya 3 tahun kan sudah bahagia dapat 3 kilo sampai 4 kilo. Syukur-syukur tingginya sampai 2 meter terus ditarik mundur gini. Nah, kuncinya satu, nutrisi selalu ada. Nutrisinya Bapak Ibu sudah bisa buat sendiri. Minta maaf, cabai di sini pedas atau tidak? Pedas. Cabai organik itu pedas. Saya heran kok tidak manis, yang lainnya manis, kenapa kok cabainya pedas? Oke, bisa Bapak? Bapak Ibu pulang dari sini sudah punya wawasan loh ya semuanya ya. Sudah tidak ada alasan untuk tidak bisa bertani lagi loh ya. 1000 meter, 1000 galon itu berapa meter kira-kira? 100 meter. 100 meter. Itu 23, tuh 23. Betul ya? Jaraknya 10-10 jadi ada jalan 20. Begini saja. 110 lah Pak, fairnya. Jadi kalau punya tanah 100 meter, satu bangunan ini 12 kali 12, ini 144. Ya anggap aja sebesar ini deh. Terus ini cukup untuk hidup selamanya kan Bapak Ibu. Terus yang bahagia satu, ini loh organik, ini loh obat. Kalau sudah pinter, nanti silakan kembangkan sendiri. Ya harus jangan pakai galon terus. Besok kalau sudah punya uang, sawahnya dibuat selokan, kasih plastik panjang, kasih media, sawah palsu. Jeleknya kalau di sawah cuma satu Bapak Ibu, kalau banjir kebanjiran itu loh. Nah karena itu saya mikir supaya bisa intensif seperti ini. Di Jepang Bapak Ibu, orang tanam padi di sawah jarang, semuanya sudah pakai modern. Di sana ada 4 musim, Korea 4 musim juga ya. 4 musim. Kalau mau namanya musim salju, ya harus tanam di dalam ruangan. Pakai lampu, pakai penghangat semuanya. Tujuannya apa? Bisa panen. Orang di Jepang punya tanah 100 meter sorak-sorak bergembira Bapak Ibu. Harga beras di sana 40.000. Lebih malah. Lah kalau kita kruskan dengan sini, anak-anak muda dengan luasan 100 meter, mereka sudah bisa hidup. Itu goal kita ke situ. Kalau ini dibuat lebar, ini ketemu per hektar ketemu berapa ton Bapak Ibu? Berapa ton? Masa 20? Nah, wah, betul ya, sudah pinter ini, sudah 20 ton ini. Kita di sawah, cari 10 ton aja nangis darah Bapak Ibu. Kenapa di sawah kita bisa nangis darah? Suruh intensif susah. Air tergantung, cuaca tergantung, hama banyak. Kalau begini sorak-sorak bergembira, tenang. Ya, karena itu saya pernah buat konten Bapak Ibu, politik jahat yang membunuh petani, betul kan? Saya terakhir saya kasih statement, kalau terpaksa kita akan luncurkan sawah palsu, ya ini konsepnya. Kalau dengan cara ini Indonesia tidak makmur, kebangetan. Wong ini sudah paling malas, sudah tidak usah cangkul, tidak usah apa, sudah. Tinggal tanam sekali dan lupakan, gitu aja loh Bapak Ibu. Bisa ya dilakukan ya. Tanam apa? Apapun boleh, melon, semangka, jangan pepaya. Jangan pisang, jangan. Kalau itu tanam di tanah. Tapi untuk kebutuhan Bapak Ibu, insya Allah cukup. Sayur itu loh Bapak Ibu. Tadi kan Bapak Ibu kan dilihatkan kan selada itu. Itu selada satu tanaman aja penuh kok. Itu kan penuh kan Bapak Ibu. Yang satunya yang di polybag biasa itu umur baru ya 3 minggu lebih sedikit itu. Seandainya tanam begitu dan panen rutin, kita sudah punya passive income. Goal kami cuma satu, petani itu punya gaji. Kalau sudah petani punya gaji, saya berharap orang-orang itu ngelamar jadi petani gitu loh.
Oke, clear? Ayo, mari satu lagi dari sini, mari Bapak dari belakang. Sebentar Pak, di belakang dulu ya, gantian. Oke. Tenang saja, kita masih ada tomorrow Bapak Ibu. Oke, sudah. Oke, mari berdiri Pak ya. Cek. Bismillah. Perkenalkan, nama saya Bino dari Malang. Sebelumnya saya betul-betul awam soal pertanian dan peternakan ini Pak Bayu, jadi saya berusaha untuk menyusun dari beberapa YouTube panjenengan, dan di materi malam ini saya menangkap bahwa untuk memulai, apalagi di tempat kami yang di Malang itu kota, konsep seperti ini kami baru bisa mulai dari yang LRT, ayam, dan satunya apa tadi tuh? Basicnya itu. Itu kemudian itu bisa kami jalankan dengan konsep 3x3. Maksudnya berbarengan. Kalau barangkali kalau nanti pemikiran kami ini salah, mau dikoreksi juga Pak. Baik, silahkan. Terus yang kedua adalah teknis tentang keyhole ini yang 3x3 kalau tidak salah ini Pak ya. Betul, keyhole. Nah itu ketika saya membayangkan keyhole itu ya berupa lingkaran, kemudian diberikan pembatas mungkin setinggi 30 cm atau berapa, itu isinya cuma tanah aja. Tetapi kok di sini ada alat-alat lain yang di bawah tanahnya itu maksudnya bagaimana dan fungsinya untuk apa begitu. Baik. Karena pas saya sekarang ini sudah mengumpulkan limbah-limbah sayur, itu nanti kalau diberikan alas semacam ini, itu airnya gimana ya bisa menyebar ke tanah-tanahnya itu jadi satu halangan yang mau saya eksekusi itu belum jadi Pak. Karena itu, jadi barangkali nanti bisa dijelaskan Pak Bayu. Matur nuwun. Baik. Tinggal di Dinoyo mana Mas? Dinoyo mana? Kampung Keramik, dekatnya pabrik keramik. Dekat pabrik keramik, dekat jembatan gantung. Nggih. Oke, baik. Kalau buat keyhole, Bapak Ibu, kunci keyhole itu segini loh konsepnya. Tempat ini adalah tempat sampah. Jadi tempat di sini ini tempat sampah. Tujuan supaya ini bisa nyerap ke sini semua, di bawahnya itu perlu diberi rongga. Kalau ini di perkotaan ada genteng boleh, kayu boleh, apapun boleh. Supaya apa? Tanaman itu hidup Bapak Ibu bukan hanya butuh yang namanya nutrisi. Tanaman itu butuh yang namanya oksigen. Nah, saya gambarkan di sini. Kenapa di sini harus dikasih lubang? Kenapa sumbu dengan air tidak boleh masuk di sini airnya? Kenapa sumbu ini tetap tergantung dan di sini ada udara? Karena semua tanaman itu butuh oksigen. Di alam, tugasnya ini adalah tugasnya cacing. Karena itu tanaman yang kerendam dengan air bagus atau jelek? Jelek. Karena dia butuh udara. Konsep keyhole ini Bapak Ibu ini adalah hasil riset semua oleh ahli-ahli organik. Jadi kalau gambarannya itu begini. Seandainya Bapak Ibu mau tanya, Pak, tanaman sayur terbagus itu seperti apa harusnya? Bawah ini Bapak Ibu kasih para-para, kasih kayu. Tugasnya ada oksigen masuk di sini. Setelah itu di sini ada selat. Terus di sini ada tanah. Nah, ini konsepnya. Supaya apa? Udara itu masuk. Nah, kita buatkan keyhole ini Bapak Ibu, tujuannya ketika Bapak Ibu ini dapur, pintu dapur itu harusnya di sini. Jadi konsep keyhole itu aslinya begini Bapak Ibu, ini pintu dapur. Lubang ini harus ke dapur. Tujuannya apa? Buang sampah di sini, ambil sayur juga di sini. Kenapa ini harus lebarnya 1 meter? Supaya bisa diputeri dan tidak diinjek tanahnya. Dan di sini adalah tempat sampahnya. Air, beras, semua dibuang di sini boleh. POC buang di sini boleh. Karena dia akan terserap ke pinggir semua ini. Akar dia akan ngejar ke sini. Semua akar-akar itu ngumpul di sini.
Nah, terus tanamannya Bapak Ibu. Ini agak dalam ya tentang kihol ya. Biasanya materi kihol ini banyak Bapak Ibu. Contoh, Bapak Ibu tahu yang namanya cabai? Cabai, terong, tomat. Itu satu penyakit. Penyakit terbesarnya namanya fusarium. Fusarium itu takutnya sama tanaman yang namanya kunyit. Berarti kalau saya tanam cabai di sini, kalau model kihol ya, berarti saya harus tanam kunyit di sini. Di sini cabai, di sini tomat, boleh. Terus supaya ini tidak dihantar lagi, kita tanami sayur di sini. Sebelah sini tanami jahe, boleh. Nah, tujuannya adalah semua tanaman ini saling melindungi, saling menjaga. Terus di sini supaya aman kasih lengkuas. Di sini boleh tanam terong. Nah, tujuan ini semua Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan ketemu tanaman itu ada saling melindungi. Bawang pre, tahu bawang pre? Bawang daun. Bawang daun itu kan tidak tahan panas, betul kan ya? Karena itu dia harus berlindung di bawahnya sesuatu. Sesuatunya bisa di bawahnya cabai boleh, di bawahnya terong boleh, gitu. Terus adanya Bapak Ibu ada sakit diabetes harus tanam pari. Pari itu putarkan di sini. Ini kasih para-para begini, muter di sini untuk di atasnya. Nah, gini. Jadi naungan. Nah, harapan saya Bapak Ibu ini nanti Bapak Ibu buat sendiri di rumah. Tanamannya itu jangan saya semua deh. Minta tolong Bapak Ibu nanti kreatif deh. Yang menentukan oh ini tidak boleh di sini. Contoh penyakit tadi ya, yang di semangka, yang trip ya, yang makan pucuk. Makan pucuk itu bukan hanya makan semangka, makan terong boleh, makan tomat ya, betul enggak? Lah, tapi trip tadi itu matinya dia nempel di mana? Nempel di bawang daun. Kalau di sini ada bawang daun, Bapak Ibu, trip itu akan nempel di sini dan tidak bisa bergerak. Terkena apa kira-kira? Embun. Tahu bawang daun enggak Bapak Ibu? Ada lapisan putihnya enggak? Kayak bubuk itu kan? Betul kan? Itu lapisan lilin. Nah, ketika dia nempel di sini, ini ada embun kan? Embun malam kan turun kan? Basah enggak bawang daun? Ketika ditempeli oleh trip tadi, dia nempel di situ enggak? Nempel di situ dan enggak bisa terbang. Akhirnya dia terjebak di situ dan mati di situ. Jadi perangkap alam itu ada semuanya. Dan itu adalah keajaiban dunia. Jelaskan kihol ini Bapak Ibu seminarnya sampai internasional. Yang diseminarkan apa? Bukan masalah buat kihol, ngatur tanamannya ini. Ada antagonis, ada yang mendukung, ada yang melemahkan. Bagaimana kita caranya bisa menanam semuanya? Contoh, tahu kencur enggak? Daunnya di mana? Daunnya kan nempel tanah. Itu tugasnya dia berarti dia menjaga tanah. Ini tanamannya di sini, kencur. Nah, ketika ada kencur di situ, serangga tidak ada berani mendekat itu, karena baunya khas. Nah, saya minta tolong, pelajari sendiri deh. Jelaskan ini tidak selesai sehari, percayalah Bapak Ibu. Yang saya jelaskan luarnya, praktekkan sendiri. Ya Mas ya. Nah, tapi jangan dipikir sulitnya, pikir mudahnya saja. Ngawur saja dulu. Paham maksud saya? Setelah ngawur nanti ketemu masalah. Setelah ketemu masalah, oh ini maksudnya. Nah, harapan saya satu Bapak Ibu. Goalnya saya tunjukkan. Awalnya boleh dilihat, tapi finishingnya Bapak Ibu akan keluar jadi orang pintar. Yang saya berikan hanya basic. Pelatihan cuma 2 hari itu cuma basic. Walaupun ini sebenarnya bukan 2 hari. Ini sama dengan pelatihan 3 hari, betul atau tidak kira-kira? Ini materinya ini tidak cukup 4 tahun loh Bapak Ibu. Cuman gara-gara diselesaikan dalam itu ya cuma terima kulit. Tapi tidak kulit sekali lagi, ini sudah tahu hitungan semuanya. Paling gampang Mas buat konsep bundar dulu. Terus yang di tengah ini buat untuk POC saja.
Nggak usah model 100% kayak gitu. Terus ininya pakai polybag juga boleh. Kalau di sini ini butuh sekitar 200 polybag. Penyerapan dari POC-nya Pak, nanti kalau ini penyerapan dari POC itu ya lihat ya, di bawah itu kan ada kayu, betul ya? Ini di sini itu kayu di bawahnya. Terus habis gitu di sini juga ada genteng, ada apapun boleh, betul ya? Jadi ketika disiram di sini dia akan nyerap ke sini. Akar itu Bapak Ibu percayalah, akar itu punya indera. Sebentar saya tunjukkan dulu. Bapak Ibu pernah ndak tanam sesuatu di dekatnya septic? Pernah? oh ya, udah. Ini septic di sini, tanam pohon di sini, gitu ya. Akarnya kemana? Ngejar ke septic semua. Kenapa akarnya kok tidak menyebar? Karena dia mengejar makanan. Jadi akar itu Bapak Ibu, namanya mata akar. Itu dia tahu di mana ada makanan. Dia akan ngejar ke sana. Kalau daun, dia ngejar apa? Matahari. Jadi kalau mataharinya cuma dapat dari sana, ya miring ke sana. Jadi kalau kita lihat seperti itu, berarti tanaman itu berarti dia bisa bergerak enggak? Padahal enggak punya otot loh. Paham maksud saya? Gara-gara matahari dari sini semuanya ngarah ke sini, betul atau tidak? Di mana ada air, tanaman itu cari sendiri ke sana. Bapak Ibu saya tunjukkan, jagung, tahu jagung enggak? Akarnya jagung itu berapa meter ke bawah? Minimal setengah meter. Akar-akar tanaman kaktus, tanaman pandan serewangi gitu itu Bapak Ibu ya, itu akarnya bisa 6 meter mencari yang namanya air. Kurma bisa sampai berapa meter? 100 meter. Dia ngejar terus itu. Jadi Bapak Ibu ngasih pupuk di sini semua akar akan ke tengah. Kita saja yang merasa bahwa tanaman itu cuma segitu. Betul atau betul? Pernah tahu tanaman di polybag akarnya kemana? Di dalam polybag atau keluar? Kok tahu lubangnya di situ? Plastiknya dilubangi atau dia bergeser? Bergeser. Jadi kalau di polybag itu akarnya muter gini Bapak Ibu, terus begitu ada lubang dia keluar. Di dalam muter dulu itu. Dia cari di mana ada lubang. Betapa hebatnya alam. Kalau Bapak Ibu tahu gitu, kita harus hormat betul dengan yang menciptakan. Kok cek hebat sampai detail seperti itu loh Bapak Ibu. Jadi kalau kita katakan tanaman itu tidak bernyawa, salah. Tanaman tidak bergerak, salah. Cuman satu aja, kita tidak tahu kalau dia bergeser. Tanaman bisa bergeser Bapak Ibu. Dia akan mendekati sumber kehidupan. Sudah, jangan jelaskan itu terlalu jauh nanti. Masalah tidak selesai. Mas mumpung masih muda, pelajari keyhole garden bisa jadi profesor. Hari ini Bapak Ibu, konsep emas tadi ya, emas hitam dengan keyhole ini sebagai solusi go green dunia. Ketika saya ngajari 17 negara, materinya tidak seperti ini. Materinya 15 tahun itu masih simpel Bapak Ibu saya jelaskan. Dan sekarang ini gara-gara di Afrika yang dikembangkan dengan keyhole ini, meledaklah konsep ini. Gara-gara apa? Orang-orang kaya buat ini semua. Orang kayanya India Bapak Ibu buatnya sekarang ini untuk CSR-nya buat rumah kompos. Buat rumah komposnya bukan rumah kompos kayak di Indonesia, OPO dan biogas. Dia buatnya itu cuman, kalau saya ngajari buat emas hitam itu loh Bapak Ibu. 1 meter kali 1 meter itu loh. Dan dikembangkannya di mana? Di sini. Ini sebenarnya kan tempat sampah aslinya keyhole itu. Keyhole itu tempat sampah yang digunakan untuk menyerap semua makanannya.
Dari sini keluar ekoenzim, dari sini keluar macam-macam ilmu. Nah, karena itu saya berharap satu, saya tidak memperdalam di keyhole. Keyhole itu saya anggap cuma kebun percobaan, itu aja. Oke, Mas? Apalagi kira-kira? Satu lagi, Pak. Boleh, 2 lagi juga boleh. Nah, ini kebetulan dari keyhole ini kan kita tadi sudah belajar super media itu, media tanam super itu. Nah, kok delalah saya itu dikirimi sama seseorang 5 jenis katalis 5 literan itu. Terus ada lagi 5 karung kohe ayam sapi sama kambing. Nah, itu apa saya sekalian kalau saran jenengan apa pakai tanah biasa atau sekalian buat anu aja, Pak? Kalau lahannya luas berapa enggak? Lahannya seberapa rencananya? Sebetulnya ada 180, cuman yang saya mau ke situ dulu biar nggak luas-luas gitu. Kalau cuman segini saja, kalau saya sarankan langsung ke super media. Supaya apa? Kan nabung. Yang 180 besok jadi pemulung, Mas. Daun-daun dikumpulkan. Nah, setelah daun-daun dikumpulkan, kalau sekalian kita buat keyhole dengan konsep super media, keberhasilannya di atas 90%. Artinya apa? Pasti berhasil. Begitu. Terus yang kedua, ketika tanaman ini sudah bergerak, dia kan sebenarnya bisa menghasilkan pupuk sendiri, Bapak Ibu. Pupuknya dari mana? Ingat baik-baik, yang kita konsumsi itu lebih sedikit daripada sampahnya, betul kan? Sampahnya dikembalikan lagi, sampahnya dikembalikan lagi. Jadi akhirnya dari tanah yang sama, ini justru akan keluar pupuk. Keluar pupuk, dan ini akan berkembang. Komposnya kan tambah banyak, ditambah dengan kotoran ayam. Nah, akhirnya Masnya dengan 180, setelah ini jalan 6 bulan, 180 akan tercover. Pupuknya dari sini. Ngolah limbah. Lah, apalagi mau kumpulkan sampah-sampah pasar. Oh, selesai sudah. Oke, apalagi kira-kira? Oke, cukup. Situ dulu. Matur nuwun Pak Bayu. Terima kasih, Mas. Nggak usah dibuat yang rumit-rumit ya. Jalankan dulu. Ketemu masalah naik level, gitu ya. Jangan dipikir sempurna dulu. Kepikir sempurna nanti nunggu sempurnanya setahun. Nggak jalan-jalan. Jalan saja. Ingat Bapak Ibu, saya dulu juga nggak pintar Bapak Ibu. Saya bisa sampai hari ini bukan karena saya hebat, karena terlalu sering gagal. Jadi gagal itu kan ada pelajaran. Kalau sudah tahu gagal jangan dilewati, gitu loh ya. Tahu maksud saya ya? Hindari. Yang melintat-melintut jalannya. Tapi Bapak Ibu sekarang tidak perlu seperti itu. Bapak Ibu sudah punya rule, sudah punya konsep. Jadi ketika buat ini semuanya jadi. Karena itu saya berikan bonusnya adalah super media. Super media itu adalah cita-cita saya 14 tahun yang lalu. Bapak Ibu tanam dengan konsep yang sawah palsu tadi, itu ndak usah belajar Bapak Ibu, pasti pinter. Karena hasilnya pasti bagus dan pasti panen. Oke? Baik, ayo pindah di sini dulu. Tenang saja, yang belum besok masih ada tanya jawab Bapak Ibu, santai. Ada yang bertanya daerah sini? 2 atau 3 dulu boleh? Oh, sudah 10:30 ternyata, tidak terasa ya. Mari Bapak. Izin Pak, saya sebenarnya nggak nanya lagi, tapi ada tadi pertanyaan saya belum terjawab oleh Pak gitu Bayu. Ya? Yang mana Pak? Jeroan ikan Oh, tadi jeroan itu. ikan, baik. Ya. Oke, sorry. Kalau jeroan ikan Bapak Ibu, kalau untuk pakan ikan, ingat baik-baik. Pakan ternak tidak boleh barang busuk. Berarti kalau dia jeroan harus dia pakan. Supaya dia tidak busuk. Difermentasi dia tetap busuk. Bukan juga, harus direbus. Harus dipanaskan. Setelah dipanaskan baru difermentasi boleh. Terus yang kedua, tapi pemanasan itu dapatnya limbah kapan? Itu kan berpengaruh. Kalau dapatnya limbah barusan dan diolah,
langsung itu boleh tanpa apa-apa. Untuk pakan apa, pakan ikan, pakan bebek boleh bagus. Tetapi ingat baik-baik, karena dia sudah pasti dihinggapi lalat, betul enggak? Lebih baik disterilkan, baru dikasihkan. Seandainya Bapak Ibu tidak mau resiko semuanya itu, limbah ikan diolah jadi apa? Paling gampang jadikan pupuk. Cara buatnya pupuk bagaimana? 20% limbah, 80% air kelapa. Ini sudah jadi nutrisi. Nutrisi ini tujuannya untuk apa? Tapi ini dosisnya tinggi sekali Bapak Ibu. Ini cukup hanya 50 mili per 15 liter. Fungsinya untuk apa nutrisi ini? Tadi kalau kepingin cabai, kepingin beratnya lebih berat, pakai ini. Buah supaya lebih berat, lebih manis, pakai nutrisi. Buah supaya buahnya tidak berhenti, pakai nutrisi. Terus seandainya Bapak Ibu terlalu banyak limbahnya, tidak mau pakai konsep nutrisi, jadikan pupuk tadi, dikasih air lerdi, campur dengan diproses jadi pupuk horti, Bapak Ibu memang baunya luar biasa. Tapi percayalah, Bapak Ibu simpen, tapi minta maaf agak nyimpen lama ya, karena dia dari protein tinggi itu butuh di atas 2 bulan. Kalau Bapak Ibu punya tanaman apapun, Bapak Ibu siram dengan itu, buah tidak akan berhenti. Pupuk di zaman purba Bapak Ibu namanya ikan. Kalau orang dulu mupuk tanaman, ini tanaman cabai, pupuknya 1 ekor ikan di sini. Itu zaman primitif. Tapi ketika dipupuk dengan cara ini jadi luar biasa. Siapa orang Jawa yang kalau ada kambing mati, ayam mati, nguburnya di mana? Di pinggir pohon. Itu tujuannya dijadikan pupuk. Itu seperti itu. Dan kalau paling bagus dari ikan tadi, kalau memang limbahnya banyak sekali, karena ikannya murah, jadikan pupuk yang sangat super. Bapak Ibu kalau tanaman yang pupuknya ikan tadi, warnanya bukan hijau, gelap. Karena terlalu subur. Boleh kira-kira Bapak begitu ya? Mari belakang dulu. Ya. Kayak buat kuteja. Kan sama-sama air kelapa. Fermentasinya tertutup. Sama 14 hari. Soalnya saya sudah bikin cuman mengendung lah. Oh pasti. Pakai jerigen aja bisa ngembang. Dibiarkan meledak. Jadi ini buat nutrisi. Gimana Pak? Nutrisi itu kan dosis tinggi. Iya. Saya tuangkan ke rumput harusnya mati ya. Mati Pak. Tapi saya coba nggak mati kan? Mati Pak harusnya. Air kelapa. Iya, saya pakai itu. Dosis berapa? Nutrisinya 20%, kemudian air kelapanya 80%. Terus aplikasinya? Langsung aja saya tuangkan. Udah saya fermentasi. Harusnya mati Pak. Harus disemprot aja, jangan dituang, disemprot gitu aja Pak. Disiramkan Pak. Harusnya mati. Karena apa Bapak Ibu? Kok licin? Cuman air kelapa sama? Air kelapa sama itu aja jeruan ikan itu. Itu sudah dosis tinggi harusnya. Enggak harus gula, enggak. Bapak pakai dosis 1,15 liter ini kasih setengah liter saja. Ini sudah tanaman terbakar Pak. Coba diulangi Pak. Disemprotkan kena daun Pak ya. Sama akarnya itu. Coba kena daun aja, enggak usah kena akar. Semprot biasa gitu pasti mati Pak. Coba diulangi lagi. Kalau pakai herbisida Bapak Ibu bahannya ini 20% ini daun mangga ya kalau bisa ya. Daun mangga bisa, putri malu bisa, bayam duri bisa. Soalnya kalau Bapak Ibu gunakan yang ini untuk jadi pupuk, dosisnya terlalu tinggi sedikit, terbakar daun. Banyak orang gunakan ini 150 sudah terbakar semua daun muda itu. Bapak coba lagi Pak, minta tolong.
Ayo, mari sini dulu Pak, sini dulu. Baik, sini dulu. Oke. Baik, makasih Pak Bayu. Mungkin tidak dibalik dulu Pak Bayu, ada yang mau saya tanyakan sedikit. Terkait dengan apa namanya pot untuk dari galon tadi itu kalau musim hujan itu kan kena air ya, mungkin curahnya agak banyak, itu enggak masalah atau gimana Pak? Pasti terbuang di sini Pak. Pasti terbuang ya. Dan itu tidak masalah, tidak harus nambahin nutrisi atau tidak ada masalah. Terus yang kedua, kecuali kalau tanamannya masih kecil ya. Kalau daunnya sudah cukup lebar, yang masuk di situ cuma 0, baik. Aman. Baik, nama saya Sumaran Pak dari Lombok. Saya ingin mengembangkan atau memproduksi apa namanya makanan yang bergizi, terutama makanan yang sehat gitu Pak. Baik. Konsep 1005 itu ayam, jagung dan kambing Pak. Betul. Nah, yang mau saya tanyakan Pak Bayu, kalau konsep pakan ayam itu 1 kilogram ayam itu membutuhkan makanan 4 kilo. Nah, itu tadi yang dijelaskan itu pakai jagung murni. Madura. Jagung Madura, betul. Tapi di kesempatan yang lain, Pak Bayu, saya melihat di YouTube itu menggunakan jagung manis. Oke, enggak apa-apa. Ya. Oke. Maksud saya ini satu pertanyaannya lebih menguntungkan mana jagung Madura dan jagung manis untuk konsep ini. Baik. Nah, kemudian kalau membutuhkan 1 kilogram ayam ini membutuhkan 4 kilogram pakan, itu untuk pembesaran Pak ya. Betul. Dari kecil sampai besar 1 kilogram tadi. 4 kilo ya. Ya, untuk 1 kilogram ayamnya. Ayam, betul. Nah, untuk induknya sendiri gimana Pak pakannya? Nah, kemudian induk itu sendiri itu sampai umur berapa bisa kita pelihara dalam produksi untuk telur dan anakannya? Ya, mungkin sementara itu dulu Pak. Oke. Terima kasih. Untuk induk Bapak Ibu, induk ini makan per hari rata-rata 200 gram. Kenapa kok 200 gram? Karena dia dalam kondisi mamel ya, basah ya, lembab. Nah, komposisinya tadi jagung, padi, azolla. Sudah. Kalau untuk pakan induk, kenapa kok harapan saya pakai model seperti itu? Supaya telurnya rajin. Apakah tidak bisa Pak kalau ini pakai LRT? Boleh pakai LRT. 1 LRT 1 dedak plus jagung. Jagungnya 10% boleh di sini. Tapi minta maaf, ada resiko. Kalau sudah terlalu gemuk Bapak Ibu, minta tolong harus dikurangi. Ayam kita pernah Bapak Ibu di sini mogok enggak telur 4 bulan. Ukuran gemuknya berapa kilo Pak? Ukuran gemuk itu bukan gemuk Pak. Kalau ayam kampung kita enggak diukuran di kilo. Badannya sudah terlalu dipegang, ini terlalu bulat. Nah, kita harus kurangi sedikit. Cara nguranginya berarti dengan cara apa? Dedaknya dikurangi, LRT-nya ditambah dengan sayur. Dengan limbah sayur. Jadi minta maaf Bapak Ibu, memang terus terang ya, berternak kayak begini ayam itu ya tidak segampang yang diceritakan. Kalau begini nanti Bapak Ibu tambah pusing atau enggak ya kira-kira ya. Tapi tidak apa-apa, ini kasusnya tidak apa-apa, ini sambil studi kasus kan masalahnya. Jadi yang membuat telur itu jagung. Kemudian padi, kenapa padi itu saya gunakan Bapak Ibu? Padi itu ada sekemnya enggak? Itu yang mencegah jangan sampai dia gemuk. Kalau saya kasih dedak itu cepat gemuk. Tapi kalau dedaknya jelek, tahu ya dedak jelek ya. Dedak jelek itu seleb yang campur sekam, betul ya. Itu bisa mengurangi supaya tidak gemuk. Tapi kalau itu dikasihkan murni, ya ayamnya kerempeng. Nah, karena itu kita harus berimbang. Nah, mengimbangkan ini Bapak Ibu ini perlu pengalaman.
Kalau cuman teori seperti ini, Bapak Ibu ikuti teori saya, berbeda-beda kasus. Yang paling membuat berbeda itu limbahnya nih loh. Paham maksud saya ya? Bapak Ibu punya limbah kan berbeda-beda kasusnya. Komposisinya apa? Kan saya tidak tahu. Karena itu kalau mau standar ini saya buat ini karena termurah. Kenapa saya katakan termurah? Ini biayanya Bapak Ibu anggap aja 3.000 per kilo. Berarti kalau 3.000 per kilo dibagi 5 Bapak Ibu ketemu berapa? Per ekor? 600 ya? Ini biayanya. Tapi telurnya bagus. Nah, terus Bapak tanya, kalau induknya ini sampai usia berapa bisa digunakan? Begini ceritanya. Setelah induk 3 tahun, Bapak Ibu harus sudah namanya membuat regenerasi. Nah, regenerasinya di sini, Bapak Ibu sudah mulai membuat varian baru, varietas-varietas baru. Jadi mulai merekayasa. Yang dipilih Bapak Ibu, ini saya jelaskan agak dalam Bapak Ibu ya, jengger tinggi. Cari jago yang jengger tinggi, cari betina yang jengger tinggi. Kalau jengger tinggi ini telur di atas 15 butir per bulan. Lah sekarang kita fokuskan, Bapak Ibu kepingin ayam petelur atau kepingin ayam pedaging? Semua orang kan kepingin dua-duanya. Telur bagus, daging juga bagus Pak. Nah, banyak orang kan ayam KUB Bapak Ibu yang saat ini sering banyak. Ini kan salah satunya mengandung ayam Bangkok di genetiknya. Akibatnya apa? KUB ini karena ada darah Arab, darah ada Bangkok. Ini keren nih, dari Arab, dari Thailand. Jeleknya satu, kalau sampai KUB ini kekurangan nutrisi, ekornya temennya itu hilang Bapak Ibu. Dipatui terus, betul enggak? Begitu ada warna merah sedikit saja, KUB itu ngejar. Kanibal. Karena apa? Benihnya ini. Nah, saya lebih senang Bapak Ibu mulai dari apa yang ada dulu deh. Ayam kampung. Setelah itu Bapak Ibu cari induk yang bijaksana. Sudahlah, percayalah, peliharaannya itu tidak semudah ceritanya orang Bapak Ibu. Bapak Ibu betul-betul dilatih jadi pemimpin kok di sini nih. Ayam yang nakal tolong dipisahkan. Nanti kalau sudah cukup besar cepat-cepat dijual saja. Biar tidak ganggu yang lain. Terus telur induk juga sama. Ada induk-induk yang agresif, yang cepat besar, tapi kanibalismenya tinggi. Seneng seneng nyucui temannya, seneng makan telurnya temannya, kan gitu kan? Harus diafkir. Lah carikan induk-induk yang jinak. Induk-induk yang jinak dengan ciri jengger tinggi. Nah, dari sana akhirnya Bapak Ibu ketemu. Kalau Bapak Ibu sudah bisa membuat mesin tetas, berarti goal utamanya adalah ayam besar, telur banyak. Nah, Bapak Ibu mulai seleksi induk ini sama induk ini, anaknya dikembangkan. Itu Bapak Ibu mulai ke genetika. Nah, tapi saya sebenarnya ini sudah terlalu dalam. Takut saya Bapak Ibu bingung nanti sampai di sini, enggak ya? Nah, nanti warna. Pasar itu Bapak Ibu enggak mau daging hitam. Enggak mau kaki hitam. Maunya kaki kuning, daging kuning. Padahal kalau mengandung darah Arab, ini keluar di situ. Nah, karena itu carikan yang bule saja, yang putih-putih. Nah, caranya nanti bertahap. Percayalah Bapak Ibu, jalani saja, nikmati saja. Pokoknya satu deh, anak ayam yang nakal, afkir gitu aja. Induk nakal, afkir. Sampai akhirnya Bapak Ibu nanti bisa ketemu yang bagus. Kalau saya membuat induk Bapak Ibu, saya cari betina kecil.
beratnya paling berat 1,3 kilo. Tapi jantan saya, pejantan saya itu bisa 4 kilo. Anakannya nanti umur 4 bulan sudah 1,5. Ayam kampung. Gitu. Ya, nanti kapan-kapan lah saya bisa keluarkan benih, tapi sekarang masih belum Bapak Ibu, karena saya harus masih kejar target. Karena tempat kami masih kekurangan. Kuncinya di sini deh, saya tunjukkan lagi. Jantan yang saya gunakan itu mangon Bapak Ibu. Mangon itu perkawinan ya, persilangan antara Bangkok dengan mangon. Kakinya hijau. Badan kuning. Besar 4 kilo up. Saya kalau cari betina kampung deso. Kampung deso itu bagusnya satu, dia merawat anaknya luar biasa baik. Tapi anaknya beratnya 2 kali induknya. Nah, sehingga apa? Goal kita usia panen nanti di usia 2,5 bulan. Sudah berat 1 kilo. Itu target kita. Supaya pakan tidak habis 4 tapi cukup habis 3 atau 2,5. Itu alasannya. Tapi begini, sudah ini lupakan saja. Tidak usah dipikir dulu, jalani saja dulu. Nanti kalau Bapak Ibu mikir begini nanti tidak mau jalan. Besok ketika Bapak Ibu sudah jalan, insya Allah ilmu itu akan buka sendiri. Paham maksud saya ya? Konsepnya cuma satu deh, kalau ketemu ayam nakal minggir gitu aja sudah. Jadi harus ada kandang karantina. Ayam itu dari kecil sudah kelihatan Bapak Ibu, ini nakal, tidak setia kawan, itu minggirkan. Loh iya kok. Ayam saya itu jeleknya satu, kalau dia sampai tarung pasti sampai mati. Itu jeleknya ayam saya. Kemarin saya nyoba ngasih jago baru ke situ Bapak Ibu. Padahal ini anaknya sendiri. Dari kandang masuk ke dalam habis. Ya gitu. Nggak konangan setengah jam gitu ya bisa mati. Nah itu jeleknya. Tapi enggak apa-apa. Karena yang saya kasih ini dulu ada orang pejudi tobat Bapak Ibu. Jagonya bagus. Pak, daripada saya terus jadi penjudi tolong bawa jago saya. Ya saya selamatkan. Jangan diambil loh ya. Enggak di sini, di rumah kok jagonya. Di sini cuma cucu-cucunya saja. Kalau di rumah saya sendiri Bapak Ibu saya cuma punya 5 induk. Tapi ini semua super. Jantannya 1. Ini setiap 3 bulan saya keluar 150 ekor. Ini yang saya bagi. Untuk memperbaiki keturunan. Nah karena itu saya minta tolong 10 ekor tadi itu cari kampung lokal gitu ya. Ayam saya harganya 1 M Bapak Ibu induknya, ngeri itu. Jangan minta, saya enggak kasih. Enggak Pak, enggak. Anakannya saya potongi semua Pak. Jadi ya di sini cuma cucu-cucunya sudah kawin dengan ayam kampung kok, tenang saja. Tapi itu kalau tarung sampai mati. Mari, apalagi? Yang jagung tadi Pak, jagung manis atau jagung Madura yang lebih menguntungkan? Kalau menguntungkan untuk apanya dulu? Untuk konsep ini Pak, konsep ayam, jagung dan kambing itu. Kalau ayam, jagung dan kambing wajib jagung manis. Karena fokus Bapak di kambing. Ayamnya bukan terima jagung manisnya Pak. Jagung manis yang masih afkiran. Tahu ya afkirannya ya? Gini. Batang jagung Bapak Ibu. Betul ya? Buah sempurna kan 1. Betul kan? Ada lagi buah di bawah, kadang lagi sebelah kecil. Gini ya. Nah, yang dijual yang mana? Yang bagus. Yang ini tuh untuk pakan. Langsung digiling, chopper halus untuk pakan karena dia manis. Bapak Ibu pernah makan jagung muda? Bukan jagung muda yang bisa digoreng dibakar.
jagung muda yang belum ada isinya. Bukan juga putren juga. Ya anggap aja putren tapi lebih tua dari putren. Janggelnya manis atau tidak? Manis. Ayam itu suka yang manis-manis. Ayam itu rasanya cuma dua Bapak Ibu. Manis atau gurih. Itu dia senang. Penyakitnya ayam satu. Tolong ini pegang baik-baik. Ayam itu takutnya dengan garam. Kalau Bapak Ibu pengen membunuh ayam tetangga yang nakal gitu ya, jagungnya direndam dengan garam, kasihkan ke dia, tunggu besok pasti mati karena gagal ginjal ayamnya. Loh iya, itu penyebab gagal ginjal itu bukan. Saya kemarin ada itu Bapak Ibu, ada Pak Lurah protes gara-gara kenapa terasnya selalu dikasih kotoran sama ayamnya tetangga. Saya bilang ada cara paling gampang untuk membunuh ayam Bapak Ibu, dikasih garam. Ayam itu tidak bisa kena garam. Kena garam dia pasti dehidrasi, gagal ginjal dan mati. Nah jadi ini hati-hati. Bapak Ibu nanti kan ketemu dengan limbah ayam goreng, betul ya? Pernah dengar enggak ada orang jual tepung untuk ayam goreng itu loh, tahu ya? Kentucky gitu ya. Itu sudah ada bumbunya belum? Ada garamnya belum? Kasih itu, kalau enggak percaya. Kasih itu aja 2 genggam 1 ekor gitu. Selesai. Apa? Ayamnya jadi Kentucky juga. Iya. Ayam itu tidak punya ginjal sempurna Bapak Ibu. Jadi kalau dia mengandung garam, dia pasti mati. Pasti mati. Berbeda dengan sapi dan kambing. Kalau sapi dan kambing yang disukai rasa manis ditambah asin. Kalau sapi dan kambing kurang garam, dia kekurangan mineral, bulunya berdiri. Tidak bisa mengkilat. Nah itu. Tenang aja, ilmunya itu banyak Bapak Ibu. Tapi saya tidak mungkin kasih semuanya, jangan tambah bingung nanti takut saya. Kalau itu nanti Bapak Ibu akan dapat ketika sudah praktek deh. Nanti kalau sudah praktek ada masalah tanya di WA gitu ya, di grup gitu ya. Oke, ada lagi enggak kira-kira ini? Sedikit lagi Pak. Oh, itu jagung yang dipakai untuk ayam itu kan masih agak muda itu. Iya. Itu dicoper, itu dicampur sama yang lain-lainnya seperti konsep pakan yang boleh, lain itu Pak? Enggak apa-apa, boleh. Itu juga enggak apa-apa, murni dicampur lebih baik Pak. Oke. Karena apa? Tapi ingat loh ya, jagung muda tadi tidak boleh untuk induk. Itu hanya untuk pembesaran. Sak klobotnya juga Pak? Sak klobotnya juga enggak apa-apa. Yang penting halus Pak ya. Halus ya. Kalau Bapak enggak percaya, kasih ayam dengan jagung muda kulitnya, dia bahagia Pak. Oke, ayo satu lagi dari sini, oke dari belakang, oke mari silakan. Mana? Silakan belakang dulu, oke lah, enggak apa-apa. Tenang Bapak Ibu, kalau belum selesai masih ada tomorrow. Baik, cek. Boleh pantun sebentar Pak? Oh, alhamdulillah. Suasana agar sedikit hangat ya, matanya yang agak redup biar melek gitu ya. Perkenalkan saya Pungki Ahmad Yani dari Pandeglang, Provinsi Banten. Kalau saya pantun disambut dengan cakep ya, seperti biasa. Oke. Baik. Pagar alam jalannya asik. Cakep. Pohon waru dibelah 4. Cakep. Makin malam makin asik. Cakep. Semoga ilmu yang didapat bisa bermanfaat. Tepuk tangan seikhlasnya. Baik, ini adalah ada pertanyaan titipan dari komandan saya. Kawan saya yang belum bisa. Udah Pak, udah cukup. Jadi begini bunyinya. Jadi kita ada yang ngajak bisnis budidaya lidah buaya Pak. Baik. Budidaya lidah buaya terus pasarnya itu ditampung sama dia. Lumayan jauh ya dari Pandeglang, dia itu di Jawanya saya lupa sih. Lumayan jauh juga. Sebentar, terus Pandeglang bukan Jawa ya? Dia bagian barat.
Kali ini timuran ke timuran gitu ya. Ujung sama ujung gitu. Oke. Lumayan jauh jaraknya. Nah, terus kemarin sempat berkunjung sih beliaunya. Dia itu owner juga, perintis juga. Dari penjelasannya itu ya lumayan, pengalamannya atau jam terbangnya udah luas juga Pak ya. Terus udah selain dia fokus di lidah buaya, dia itu udah banyak produk-produknya gitu. Udah buat kecantikan, pupuk dan lain sebagainya. Nah itu dia berani pelapahnya itu yang ukuran 600 sampai 700 gram diterima sama dengan harga Rp4.000 per kilo pasar. Per kilogram. Oke. Itu pasarnya cuma ada di beliau doang gitu Pak ya. Ya jadi pertanyaannya, apakah berani kita dari Pandeglang gitu ya, lidah buaya menguntungkan ataukah tidak? Terus baiknya diintegrasikan sama tanaman apa begitu Pak? Baik. Ya terima kasih kepada Pak Bayu sebelumnya. Siap. Bapak Ibu, semua tanaman boleh Bapak Ibu tanam. Tapi yang penting satu, punya core bisnis dulu. Jangan sampai belum punya bisnis basic langsung kembangkan lidah buaya. Kalau ada apa-apa, grade tidak memenuhi syarat, mau dijual kemana? Karena itu semua yang saya ajarkan menurut Bapak Ibu dari tadi pagi, baru tadi pagi ya. Dari tadi pagi sampai hari ini semua yang saya ajarkan ini tanaman ternak simple atau bukan? Simple. Banyak orang tanya ke saya, Pak boleh enggak saya ternak burung onta? Boleh. Loh, mau ternak sendiri kan juga boleh tuh Bapak Ibu. Loh iya, ini ketika saya di Pekalongan, dia pengusaha, Pak saya pengusaha burung unta Pak. Oh, saya aja enggak pernah ternak burung unta. Kenapa saya enggak pernah burung unta? Karena saya belum pernah beli burung unta di pasar. Berarti pasarnya eksklusif atau tidak? Eksklusif. Banyak orang juga tanam sayur-sayur yang eksklusif. Asparagus saja saya enggak pernah ajarkan Bapak Ibu. Padahal pasarnya besar atau kecil? Besar. Tapi yang saya bangun adalah konsep bisnis kerakyatan. Yang pertama prinsipnya tanpa modal. Yang kedua bisa dikerjakan siapapun. Yang ketiga bisa dijual dimanapun dan kepada siapapun. Ini sudah artinya saya membuat konsep yang pasti berhasil. Setelah Bapak Ibu sudah punya konsep semua ini dan jalan, mau bisnis apapun silakan, kan sudah punya uang. Paham maksud saya ya Bapak Ibu ya? Pak saya mau tanam anggur 1000 hektar silakan, tapi harus punya bisnisnya dulu. Nanti punya anggur terus tidak bisa jual, apa yang kemana kita jual? Kalau cuma tanam anggur 100 meter silakan Bapak Ibu, tidak mempengaruhi apa-apa gitu loh. Tetapi bisnis ini adalah bisnis yang betul-betul dari basic. Jadi saran saya Pak, apakah boleh bisnis itu? Boleh 100%. MUU jelas. Terus seandainya tidak memenuhi syarat berat bagaimana? Tadi kan ada syarat berat pelepah kan? Syarat berat pelepah itu kenapa sih harus ada syarat berat pelepah Bapak Ibu? Karena kan yang dibutuhkan kan dagingnya. Betul ya? Lah terus kalau tidak memenuhi syarat bagaimana? Kenapa kok saya bilang tidak memenuhi syarat? Kapan lidah buaya itu bisa besar? Tidak sepanjang tahun. Itu ada waktu tertentu Bapak Ibu, buah daunnya bisa besar sekali. Lidah buaya itu akan menyimpan air bukan pada waktu hujan. Pada waktu justru akan musim kemarau. Airnya cukup dari bawah dan dia akan nyimpan. Terus yang berikutnya lagi, kalau seandainya ada ndak lakunya, afkirannya untuk apa? Boleh. Bapak Ibu buat set PT, boleh. Set PT berarti kalau lidah buaya untuk apa Bapak Ibu? Penumbuh akar. Betul ya? Terus habis gitu untuk pertumbuhan buah, pertumbuhan daun, boleh. Terus kalau akarnya untuk apa? Lidah buaya itu tanah kritis bisa hidup atau tidak? Bisa, karena dia menyimpan air.
Jadi Bapak Ibu bisa gunakan lidah buaya sebagai apa? Sebagai ZPT untuk perakaran. Bagus, dan dia bisa mengambil air dari udara, salah satunya. Tetapi kalau ini dalam bentuk massal, tolong betul-betul dipertimbangkan. Terus yang kedua, kalau pupuknya terbagus untuk lidah buaya apa kira-kira? Berarti cuma pertumbuhan kan? Berarti cuma butuh N. Terbagus berarti kotoran ayam. Dikombinasikan ayam dengan lidah buaya. Saya belum pernah ngasih makan Bapak Ibu, untuk ayam dengan lidah buaya saya belum pernah ngasih makan. Saya tanam lidah buaya, saya pakai cuman untuk buat auksin, hormon pertumbuhan. Tapi itu saya cuman cabut akar, batang, daun, saya blender halus, saya buat sebagai ZPT. Untuk apa itu? Untuk cangkok, untuk stek. Itu saya gunakan itu, saya tambah dengan apalagi yang mengandung auksin tinggi, bawang merah. Nah itu yang kita buat. Jadi saran saya satu Pak, kalau Bapak mau untuk buat tanaman lidah buaya, oke. Kalau cuman kepengen daunnya besar-besar, pupuknya harus cukup. Pupuknya terbagus, kotoran ayam sudah cukup. Terus yang kedua, Bapak gunakan nutrisinya dengan urea cairnya sudah cukup. Pertumbuhannya akan cukup. Kalau mau hasil maksimal, dia harus di tempat yang betul-betul panas. Kalau mau lebih bagus lagi, penyinaran mataharinya supaya lebih bagus lagi, malam hari beri lampu seperti buah naga, supaya dia lebih berat. Tahu ya Bapak Ibu ya? Lidah buaya itu kan sebenarnya tanaman gurun toh Bapak Ibu. Betul ya? Penyinaran mataharinya itu kan harus di atas 14 jam. Indonesia ini matahari berapa jam Bapak Ibu? Tidak sampai 10 jam. Berarti kurang berapa jam? 4 jam. 4 jam berarti diganti dengan lampunya buah naga. Bukan lampu ultraviolet, lampunya sama warna putih, tapi dia bisa mengandung bukan ultraviolet yang dibutuhkan oleh tanaman. Nanti kalau beli lampu buah naga seperti itu. Lah itu membuat apa? Tanaman bisa tebal, besar seperti itu. Bisa dipahami kira-kira? Oke. Kalau mau coba silahkan. Tapi kalau terlalu luas jangan. Karena apa? Semua bisnis Bapak Ibu, pilihlah yang pasti-pasti saja. Paham maksud saya ya? Itu konsepnya. Kalau yang kambing silahkan, banyak silahkan. Kalau ayam banyak silahkan. Karena saya yakin Bapak Ibu tidak perlu promosi di Facebook jualan ayam. Jualan bayam silahkan. Betul ya? Kalau untuk dipakai untuk obat, boleh. Ya seandainya cuma tanam 1/4 hektar untuk main-main, iseng-iseng berhadiah, pasar sudah jelas, nanti begitu ini jalan bisa dikembangkan lagi. Tapi afkirannya bisa dipakai untuk pupuk, boleh Pak, seperti itu. Jadi yang kita butuhkan itu mata rantai. Untuk apa Bapak Ibu? Supaya ini bisa bergerak. Tanah pasir, panas matahari cukup, yang lain tidak hidup, lidah buaya pasti bahagia. Itu konsepnya. Jadi kalau tanah subur, tanami lidah buaya, tidak terlalu bagus. Oke Bapak Ibu? Oke. Jam berapa ini sekarang? 11. Oke. Kita hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Besok pagi yang belum kita prioritaskan untuk boleh bertanya. Terima kasih banyak Bapak Ibu semangatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi